Saya sekarang akan menjelaskan hukum-hukum pernikahan secara runtut. Pertama, orang menikah ini tidak semuanya berhukum wajib. Ada yang kondisinya wajib menikah, satu. Ada yang kondisinya itu adalah sunnah menikah. Ada yang kondisinya makruh menikah. Ada yang kondisinya mubah menikah. Kita masuk kepada yang berhukum wajib. Tapi sebelum saya menjelaskan bagaimana hukum pernikahan yang wajib itu kapan, maka saya akan menjelaskan. Ada kabar baik untuk kalian, kitab Qurratul Uyun ini kitab luar biasa. Kalau kalian sudah hatam semua, insya Allah asalkan kalian paham isinya, kalian sudah layak untuk menikah. Tapi kalau kalian belum hatam kitab Qurratul Uyun, agak berat menjalani pernikahan itu. Tidak bisa bagaimana ketika terjadi percekcokan antara suami istri dengan latar belakang yang beragam, dengan fenomena yang berbeda, dengan tantangan yang berbeda, mimpi-mimpi serta cita-cita yang aneh-aneh itu juga muncul pada masing-masing suami dan istri. Ini kalau tidak punya ilmu sulit untuk dikondisikan. Seperti itu. Makanya kalian harus ngaji kitab Qurratul Uyun ini. Syukur-syukurnya kalian hatam dari awal sampai akhir. Insya Allah afdal. Seperti itu. Yes. Yang pertama kita akan masuk pada kajian wajibnya menikah. Kapan wajib menikah itu? Wadzalika fi haqqi man qadar alaihi wa khafa zina bitarkihi. Yang wajib menikah, orang dikatakan wajib menikah bagi seorang laki-laki yang ia mampu dan takut berzina jika ia meninggalkannya. Kamu mampu menikah, mampu menafkahi, mampu. Kalau kamu misalnya tidak menikah, saya nanti akan terjadi perzinahan. Orang yang berada dalam kondisi ini, ia wajib menikah. Kita cek, apakah kalian berada dalam kondisi ini atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kok mati ini? Nikah menjadi wajib bagi kita semua itu kapan? Yakunu wajiban wa dzalika fi haqqi man qadara alaihi wa khafa zina bitarki. Jika ada seorang pemuda yang ia mampu menafkahi, mampu melaksanakan hubungan seksual, mampu berjima, maka orang ini dia menjadi wajib ketika ia misalnya meninggalkan pernikahan itu akan terjadi perzinahan. Ada seseorang namanya Imam Syafi'i. Dia itu mampu menafkahi. Kemudian kalau misalnya ia tidak menikah, maka kondisinya dia akan jatuh pada perzinahan. Berarti hukum nikah bagi sosok Imam Syafi'i tadi berhukum wajib. Kenapa kok menjadi wajib nikah tadi? Satu, karena Imam Syafi'i itu mampu, bisa berjima, bisa menafkahi. Kemudian kalau dia meninggalkan, ternyata dia kok akan terjadi pada perzinahan. Maka nikah bagi dia itu wajib. Misalnya juga ada Andi. Andi ini mahasiswa baru Universitas Islam Malang misalnya, atau UM Malang misalnya. Dia itu bisa menafkahi. Nafkah itu tak kasih tahu, tidak banyak sebenarnya ya menafkahi istri. Kalian punya uang 800.000, sudah bisa menafkahi istri. Kalau kalian bisa mendapatkan penghasilan 1 bulan 800.000 dan kalian sudah mampu berhubungan seksual, kemudian kalau misalnya kalian ini meninggalkan pernikahan, kok kalian akan terjadi perzinahan, maka kalian ini wajib menikah. Tidak boleh ditunda lagi. Bermasalah kalau ditunda. Bisa dimengerti ya. Kemudian kita masuk kepada hukum yang kedua, hukum sunnahnya menikah, atau dalam bahasa kitab Qurratul Uyun disebut mandub. Mandub itu masnun, masnun itu mustahab atau disunnahkan. Bagi siapa itu? Fi haqqi man raja an-nasla wa lam yakhaf az-zina bi tarki. Raghiba fihi amla walau qata'ahu an ibadatin ghairi wajibatin. Bagi seorang laki-laki, ia punya keturunan.
dia pengen keturunan. Ada seorang laki-laki namanya Imam Syafi'i. Dia itu pengen punya keturunan, pengen punya anak. Kemudian karena dia pengen punya anak, kalau misalnya dia itu tidak menikah gimana? Ya dia aman, tidak akan terjadi pada perzinahan. Cuma dia sendiri menginginkan anak. Baik dia senang pada pernikahan atau tidak, kemudian misalnya dia menikah, keistiqomahan ibadah dia yang sunnah akan terputus. Misalnya tetap hukum nikah bagi dia berhukum sunnah. Satu, karena dia pengen punya anak. Kemudian misalnya dia tidak menikah, dia juga tidak akan jatuh kepada perzinahan. Kemudian baik dia suka maupun tidak suka, maka nikah dalam kondisinya sosok imam yang kedua ini berhukum sunnah. Meskipun misalnya ia menikah nanti akan memutus kebiasaan dia dalam ibadah-ibadah sunnah. Misalnya bangun malamnya tidak akan istiqomah gara-gara menikah misalnya. Tidak apa-apa, tetap disunnahkan menikah karena dia pengen punya anak. Kemudian ada lagi hukum yang berikutnya, yaitu berhukum makruh. Kapan seorang laki-laki ataupun perempuan berhukum makruh menikah? Fi haqqi man la rughbata lahu fiha wa la yarju naslan wa yaqta'uhu an ibadatin ghairi wajibatin. Yaitu ada seseorang laki-laki atau perempuan, ia tidak menginginkan pernikahan, dia juga tidak menginginkan anak atau keturunan. Bahkan dia sadar kalau misalnya ia itu menikah, maka rutinitas kesunahan atau ibadah-ibadah yang sunnah tadi akan terbengkalai gara-gara menikah. Orang yang model kayak gini makruh menikah. Jadi ingat, kalian sebagai senior misalnya, kok ada mahasiswa-mahasiswi kok belum menikah, jangan-jangan dia itu berhukum makruh. Kita husnudzon saja. Mas, Anda ini sudah jadi kepala cabang atau menjadi ketua rayon, kok belum menikah sampean Mas? Enggak usah tanya begitu, kalian husnudzon. Mungkin nikah bagi dia makruh. Kapan berhukum makruh tadi? Orangnya tidak pengen nikah, kemudian orangnya tidak pengen punya anak. Bahkan dia meyakini nanti ibadah dia yang sunnah-sunnah itu akan terbengkalai gara-gara menikah. Makanya saya punya santri di depan saya namanya Imam, dia belum nikah, mungkin dia masih makruh kondisinya. Kemudian ada lagi yang berhukum mubah. Bagi siapa nikah itu berhukum mubah? Fi haqqi man lam yakhaf az-zina wa lam yarju naslan wa lam yaqta'hu an ibadatin ghairi wajibatin. Orang yang ia tidak takut berzina, berarti dia aman, bisa menjaga dirinya dari perzinahan. Kemudian orangnya juga tidak pengen punya anak. Dan misalnya dia menikah, rutinitas ibadah dia yang sunnah itu juga tidak akan terputus. Orang yang berada di model ini, dia berhukum mubah. Boleh menikah, boleh tidak menikah. Ada lagi yang hukumnya luar biasa, yaitu bagi seorang mahasiswa atau mahasiswi, pemuda atau pemudi, nikahnya berhukum haram. Haram menikah. Kapan haram menikah itu? Bagi seseorang yadurru bil mar'ati bi adami waqin wa nafaqatin aw kasbin muharramin walau li raghibin lam yakhsha anatan. Bagi seseorang yang nanti dia ketika menikah, dia itu akan membahayakan seorang perempuan. Awas, lelaki ini terlarang menikah. Bagaimana bentuk dia membahayakan seorang perempuan? Misalnya dia tidak menjima sang istri itu. Nah, ini berbahaya. Ingat para mahasiswa-mahasiswa, kalau kalian sudah menjadi sosok suami, tugas kalian itu harus menjima istrimu. Kok kalian menikah tapi istri tidak dijima, misalnya menikah hari Senin, malah keluar kota selama 1 tahun. Ini kan nggak jelas ini kan. Seperti itu. Jadi kalau Anda sebagai lelaki, kemudian Anda ini akan membahayakan seorang perempuan,
dengan cara tidak menjimatnya, atau tidak memberikan nafkah, atau diberi nafkah tapi dengan nafkah yang haram, ya kan? Padahal kamu pengen menikah, seperti itu. Tapi kamu juga mampu menjaga dirimu untuk tidak jatuh pada kemaksiatan, maka model kayak gini nikahmu berhukum haram. Bisa dimengerti ya? Jadi hukumnya nikah itu ada 5. Ada yang wajib, ada yang mandub, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Lah dari sekian yang saya sampaikan tadi, Anda posisinya di mana? Ini perlu dipahami. Wazada Ibnu Arafa wajhan akhara fi wujubihi 'alaiha wa huwa ajzuha an quwwatiha wa adami satriha bighairi. Menurut tambahannya Ibnu Arafah pada halaman 8, wajib bagi seorang perempuan itu menikah jika dia lemah, tidak mampu, kecuali solusinya dengan pernikahan. Ada seorang perempuan, saya ini kalau tidak menikah, saya ini tidak bisa menafkahi diri saya ini tidak bisa berbuat begini dan begitu, padahal saya ini kondisinya sedemikian. Hukum bagi seorang perempuan ini bisa berhukum wajib. Kalau solusi Anda hanyalah menikah, maka menikahnya kalian itu berhukum wajib. Seperti itu. Ini terkait dengan bagaimana hukum-hukum pernikahan.